Halo adik-adik, kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, kali ini kita akan bahas topik fisika kelas 10 ya, yang membahas dengan garis besar secara menyeluruh yaitu gerak lurus dan dengan subtopik posisi jarak dan perpindahan. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk adik-adik selalu di-subscribe ya buat yang baru join, dan kemudian di-share ke teman-teman yang lainnya serta di komen dan likes. Oke, kita langsung aja ke pembahasan di sini. Kita lihat ada dua gambar. Gambar yang pertama menunjukkan perpindahan sepanjang sumbu X positif dari A ke C, sedangkan gambar yang kedua menunjukkan perpindahan sepanjang sumbu X negatif dari C ke A, kebalikannya. Oke, yang pertama dulu. Diketahui bahwa kedudukan awalnya itu adalah minus 4, ya, minus 4 meter, kemudian menuju kedudukan akhir 4 meter, berarti bergerak dari A ke B. Nah, ingat bahwa untuk perpindahan kita tuliskan dia menjadi delta. Perpindahan itu delta, artinya ada perubahan. Delta X perpindahannya. Maka delta X-nya ini sama dengan X2 dikurang X1. Maka dari sini untuk yang kondisi yang pertama kita bisa tuliskan bahwa X2-nya itu sama dengan 4 dikurang 4. Untuk ini satuannya adalah meter ya, maka ini sama dengan 8 meter. 8 meter. Maka kesimpulannya apa untuk kondisi yang pertama? Bahwa ada perpindahan pesepeda yang mengendarai sepeda dari titik A menuju C. Artinya perpindahannya itu bergerak ke kanan. Ya, bergerak ke kanan. Sedangkan yang kedua, kondisi yang harus kita perhatikan adalah delta X-nya ini sama dengan berlawanan dari yang kondisi yang pertama, artinya negatif. Berarti X2 dikurang X1. X2-nya adalah positif dari soalnya, dari gambar tersebut. Kemudian dikurang ya, kita perhatikan di sini X2-nya X2-nya negatif 4 ya, dari gambar, sorry. X2-nya negatif 4 dikurang 4. Maka jadinya negatif 8 meter. Negatif 8 menunjukkan bahwa ada perpindahan objek atau kedudukan dari kanan ke kiri. Maka ini bergerak berlawanan menuju ke arah kiri. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan. Jadi secara menyeluruh, apa kesimpulannya daripada ilustrasi ini? Yang pertama yang bisa kita simpulkan adalah kesimpulannya, kalau kita bicara kedudukan, ya, kalau kita bicara kedudukan objek, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus pahami apa yang dimaksud dengan jarak. Karena posisi berarti kan bicara kedudukan, tapi ada jarak dan perpindahan. Nah, jarak ini merupakan panjang lintasan. Ya, kita bicara panjang lintasan gerak sebuah benda, ya, gerak sebuah benda ataupun objek yang tidak memiliki arah, dan selalu bernilai positif. Dengan demikian, kita bisa tuliskan bahwa jarak ini termasuk dia besaran skalar karena tidak memiliki arah. Sedangkan yang kedua, ya, yang kedua itu adalah kita bicara perpindahan.
Kalau kita bicara perpindahan, maka yang harus kita perhatikan di sini adalah ini ditentukan oleh kedudukan awal. Berarti ada perpindahan antara objek dari satu posisi ke posisi yang lain, maka ini ditentukan oleh kedudukan awal dan akhir benda. Ya, kedudukan awal dan kedudukan akhir benda. Nah, untuk dia perpindahan memiliki dua nilai, yaitu satu positif, yang kedua negatif. Karena dia ditentukan oleh arah, memiliki arah artinya ada nilai dan arahnya, maka ini termasuk ke dalam besaran vektor. Ya, ini termasuk ke dalam besaran vektor. Oke, dengan demikian kita bisa masuk ke pembahasan soal. Oke ya. Soal berhubungan dengan kondisi di mana seseorang berjalan dari titik A menuju titik B, kemudian ia kembali ke titik semula yaitu titik A. Nah, ditanya adalah jarak yang ditempuh orang tersebut dan berapa perpindahan atau delta X ya. Nah, untuk ini maka kita bisa jawab. Yang pertama pembahasannya adalah bahwa untuk yang A, jarak atau S kita bisa tuliskan S itu sama dengan A ke B ya, ditambah balik kan ke titik A lagi, B ke A. Untuk dia menempuh A ke B berarti dia 20 meter. Balik lagi B ke A itu sama dengan 20 meter. Ya, karena kan bolak-balik. Maka ini sama dengan 40 meter. Jadi bisa disimpulkan bahwa jadi jarak yang ditempuh orang tersebut yaitu 40 meter. Yang B, perpindahan. Untuk dia perpindahan ataupun delta X, maka delta X itu sama dengan perpindahannya. Kita perhatikan lagi bahwa untuk dia ke arah kanan ya, ke kanan saya tandakan seperti ini ya, AB. Nah, kemudian ditambah B ke A, berarti arahnya berlawanan. A ke B itu positif, berarti positif 20 tambah negatif 20. Maka dihasilkan dia 20 kurang 20, hasilnya adalah 0 meter. Kenapa 0? Karena dia balik lagi ke titik semula. Dengan demikian dapat disimpulkan jadi besar perpindahan adalah 0 meter. Kita lanjut ke soal kedua ya. Di soal kedua kali ini kita akan bahas soal berhubungan dengan bola. Jadi untuk pembahasannya, bahwa ada sebuah bola tenis dari kedudukan awal di titik A menggelinding sepanjang lintasan hingga ke titik B yang berjarak 6 meter, kemudian jatuh dari ketinggian 8 meter sampai di titik C dan berhenti seperti pada gambar berikut ini. Tentukanlah jarak S dan besar perpindahan bola. Ingat, untuk soal kedua berikut ini kita bisa aplikasikan teorema Pythagoras ya, karena bentuknya adalah segitiga siku-siku, maka kita harus hitung besar perpindahan atau delta X-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Tapi kita hitung dulu untuk yang A. Untuk yang A ya, yaitu jarak atau S ditempuh bola
Maka ini sama dengan S A ke B ditambah B ke C. A ke B itu bisa kita hitung sebagai 6 meter, sedangkan B ke C itu 8 meter. Maka ini menjadi 14 meter. Nah, bisa kita tuliskan jadi jarak yang ditempuh bola sepanjang lintasan ABC adalah 14 meter. Nah, bagaimana dengan B? B itu besar perpindahan bola. Ingat, besar perpindahan bolanya delta X ditambah atau sama dengan delta X sama dengan delta B ditambah BC. Di sini delta X yang mau dihitung. Jadi kita bisa terapkan teorema Pythagoras. Maka delta X-nya ini sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, maka berapa nilai AB kuadratnya? AB kuadratnya sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka ini sama dengan 36 tambah 64. Ini sama dengan akar 100. Maka AX sama dengan 10 meter. Ya, 10 meter. Maka besar perpindahan bola, ya, besar perpindahan bola yaitu 10 meter. Kita lanjut ke soal ketiga ya. Di soal 3 berikut ini kita akan lihat soalnya berhubungan dengan lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola berukuran panjang 100 meter dan lebar 60 meter. Sebelum bermain bola, Ruli melakukan pemanasan dengan berlari mengitari lapangan sebanyak 3 putaran. Artinya 3 putaran itu maka jaraknya akan semakin jauh ya, semakin panjang. Nah, kita lihat di sini bahwa saya sudah menggambarkan untuk dia bergerak ke kanan, artinya sepanjang sumbu X ya dari kiri ke kanan, maka nilainya adalah positif. Sedangkan dia ke bawah, artinya di bawah itu sejajar dengan koordinat Kartesius, maka nilai lebarnya adalah negatif. Sedangkan P2-nya ya, dia berlawanan terhadap sumbu X, maka dia minus P2. Dan ke atas sumbu Y, maka dia akan bernilai positif L2. Nah, maka yang pertama kita bisa tentukan dulu jaraknya. Untuk dia jarak, maka jaraknya karena 3 putaran, berarti jarak itu untuk di sini kita samakan dengan menghitung keliling daripada persegi panjang. Berarti jaraknya sama dengan 3 kali 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Berarti panjangnya itu sama dengan 100. Berarti 2 kali 100 ditambah 2 kali 60. Berarti 3 kali 200 ditambah 120. Maka menjadi 3 kali 320, 960 meter. Nah, inilah jaraknya. Jadi jarak yang ditempuh oleh Ruli adalah 960 meter. Nah, bagaimana dengan perpindahan? Untuk dia perpindahan ataupun delta X, ya, maka ini sama dengan P1 dikurang P2 ya ditambah L2 kurang L1 ya, maka jadi berapa? P1-nya kan 100 kurang 100 tambah 60 kurang 60, maka hasilnya coret
coret. Nah, ini menjadi 0 meter. Karena dia kembali ke titik semula, di mana dia memulai lari, maka tidak ada perpindahan. Artinya perpindahannya atau delta X-nya sama dengan 0 meter. Nah, selanjutnya ada soal keempat. Seekor katak mula-mula berada pada koordinat minus 3,1. Saya sudah gambarkan di sini supaya lebih cepat. Nah, maka delta X-nya kamu bisa hitung, itu untuk perpindahannya dengan menggunakan Pitagoras. Untuk dia jarak, maka jaraknya kamu boleh hitung, ataupun dia S, ini kamu bisa hitung jaraknya, tinggal kamu jumlahkan. Jumlahkan S sama dengan, kalau kita misalkan ini dia A, ini dia B, dan ini dia C, maka AB ditambah BC. Berarti 5 ditambah 12 dalam satuan meter. Ya, 5 tambah 12 dalam satuan meter. Maka ini sama dengan 17 meter. Nah, itulah jaraknya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menghitung perpindahan. Untuk dia perpindahan ataupun delta X, ya, maka delta X itu sama dengan kuadrat dari A ke B, B ke C. Berarti AB kuadrat, BC kuadrat. Maka ini sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka ini akar 169, maka dia 13 meter. Dengan demikian, untuk jaraknya 17 meter dan perpindahannya adalah 13 meter. Oke adik-adik, ini menjadi akhir video pembahasan mengenai posisi, jarak, dan juga perpindahan. Ya, untuk bagian pertama dengan topik besarnya adalah garis lurus. Semoga adik-adik semakin semangat belajarnya, semakin pintar dan bermanfaat. Jangan lupa terus berprestasi. Oke?